apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bertemu kembali dengan saya di dapur Vimalakiti Rustianti. Hari ini saya mau membuat bakso goreng kopong halal. Ini dari daging ayam semua ya teman-teman. Ini versi keduanya. Dulu saya pernah bikin yang versi pertama, itu bakso ayamnya saya campur dengan udang. Nah sekarang saya mau membuat yang versi keduanya itu tanpa campuran udang, jadi murni dari daging ayam semua ya. Nah sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya dan bahan apa saja yang digunakan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Karena dengan kalian subscribe channel YouTube saya, kalian tidak akan pernah ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke cara pembuatannya ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakso goreng ayam kopong itu adalah saya di sini pakai 300 gram daging paha filet, terus saya pakai 250 gram kulit ayam, terus saya pakai 2 buah butir telur ayam, terus saya pakai 3 siung bawang putih, dan saya ada 150 ml air. Terus saya ada totole atau kaldu jamur, nanti saya pakai sekitar 1 sendok makan kaldu jamur. Terus nanti saya juga pakai 1 sendok makan minyak wijen. Terus saya nanti ada juga pakai sekitar 1 sendok teh merica. Terus di sini saya pakai baking powdernya, pakai 1 sendok teh baking powder, dan nanti saya juga pakai 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Oke, kita lanjut saja ke cara pembuatannya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan kulit ayamnya dulu. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Pastikan kulit ayamnya halus ya teman-teman setelah di food processor. Setelah kulit ayamnya halus, saya akan masukkan 3 siung bawang putih. Kemudian saya akan haluskan kembali dengan menggunakan food processor. Kemudian setelah ini juga sudah halus, kita masukkan daging ayamnya. Dan kita haluskan. Setelah halus, saya akan pindahkan ke wadah ya teman-teman. Oke, ini udah saya pindahkan ke dalam wadah ya teman-teman. Kemudian saya akan kasih 2 butir telur. Kemudian saya akan kasih 4 sendok makan minyak goreng. 1, 2, 3, 4. Minyak wijennya 1 sendok makan. Kemudian saya akan kasih kaldu jamurnya sekitar 1 sendok makan. Ini kaldu jamur atau yang disebut dinamakan totole ya. Nih 1 sendok makan. Kemudian saya akan kasih mericanya 1 sendok teh.
Setelah itu saya akan aduk ini sampai merata. Dan ini tadi saya lupa ya, ini saya akan kasih garam sekitar 1,5 sendok teh dulu. Oke. Setelah ini semua tercampur rata, saya akan masukkan tepung sagunya 500 gram ya. Ya, ini kemudian kita tuang sedikit demi sedikit, terus kita aduk. Ini diaduk sampai kalis ya, tapi di kalisnya nggak seperti kalis roti, jadi kalis itu maksudnya sampai dia tercampur rata tepungnya. Oke, kemudian kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit. Kemudian setelah tercampur rata semua, kita tuangkan terakhir baking powdernya, sekitar 1 sendok teh. Kira-kira segini ya teman-teman, 1 sendok teh. Dan kita campur sampai merata. Oke, setelah itu saya akan cicipi. Jika rasa kurang dirasa pas, bisa ditambahkan garamnya, tapi jika sudah pas, kita lanjut ke menggorengnya ya teman-teman. Oke, kita siapkan minyak gorengnya. Oke, sekarang kita akan panaskan minyaknya terlebih dahulu dengan menggunakan api besar ya. Minyaknya pastikan saat mau memasukkan adonan itu minyaknya udah bener-bener panas. Nanti setelah udah dimasukin adonannya, baru apinya dipindahkan ke posisi api sedang atau api kecil. Teman-teman, ini minyaknya udah mulai panas. Kita akan masukin adonannya. Jadi adonannya kita ambil, terus kita ginikan, kita masukkan. Kita lakukan semuanya sampai wajannya cukup penuh ya. Tapi jangan terlalu penuh juga, karena nanti bakso goreng ini kan mekar. Kalau terlalu penuh nanti dia jadi nggak bisa mekar, bergerak bebas gitu. Jadi ya ada jarang-jarangnya gitu. Diisi secukupnya aja. Oke, ini udah saya cemplungin semua ya. Tapi seperti yang saya bilang, saya nggak akan isi penuh satu full wajan ini, karena nanti kan saya kasih ini ruang untuk dia mengembang, baksonya mengembang. Ini apinya tadi sudah panas, minyaknya pakai api besar, saya masukkan. Nah, sekarang saya udah merubah posisi apinya jadi api sedang ya teman-teman. Nah, ini sambil terus diaduk-aduk, digoreng sampai kulitnya itu kokoh keras. Kalau diketuk-ketuk ini bunyi tuk 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 tuk, itu artinya dia udah mulai mengeras dan bisa diangkat. Bisa sekitar 45 menit lagi, bisa sekitar 30 menit atau bahkan bisa 60 menit, tergantung panasnya minyaknya juga dan besarnya api. Oke, sekarang terus menerus diaduk-aduk seperti ini sampai bakso-baksonya itu mengembang dan matang. Oke teman-teman, ini penampakannya sudah mulai mengembang ya teman-teman, tapi dia belum kokoh. Jadi kalau ini diangkat pun nanti jadi ngelempes lagi. Jadi ini masih bisa ngembang lagi lebih gede ya. Jadi kita biarkan saja sampai dia berwarna kuning keemasan dan kulitnya itu keras dan kokoh, baru kita angkat.
lama, biasanya itu sekitar 45 menit, ada bahkan yang sekitar 1 jam baru dia matang. Tuh kan mekar ya, jadinya udah hampir mau memenuhi wajan ya. Jadinya kalau tadi kita tuang penuh adonannya, nanti dia nggak ada ruang gerak untuk mekar dan mengembangnya. Kalau ini kan dia ada tuh, kadang muter-muter sendiri juga kan tuh, seperti ini. Teman-teman, baksonya udah warnanya kuning kecoklatan ya. Kemudian kalau tuh saya gini bunyi tuk 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 tuk, itu tandanya dia udah mateng, permukaannya udah keras. Dan ini kalau kita angkat nggak bakal ngelempes. Oke, kita akan angkat ya. Penampakannya seperti ini ya teman-teman, tuh bagus kan. Oke, saya akan goreng lagi adonan sisanya semuanya ya teman-teman, dan langkah-langkahnya sama seperti cara yang tadi. Sambil menunggu bakso gorengnya matang, saya akan membuat cabenya. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 8 cabai keriting, 2 cabai merah besar, 4 siung bawang putih. Kemudian nanti saya pakai 1 sendok makan gula pasir. Kemudian saya nanti pakai 1 sendok teh garam. Dan ada 150 ml air. Kemudian saya ada 1 sendok makan cuka putih. Cuka masaknya 1 sendok makan ya. Kemudian saya akan blender semuanya ini sampai halus. Oke teman-teman. Kita taruh, ini kan dari cuci ya, kita taruh semuanya ke blender. Bawang putihnya juga, airnya, kemudian garamnya sekitar 1 sendok teh, sekitar segini ya teman-teman, jangan terlalu banyak juga, 1 sendok teh. Kemudian gulanya 1 sendok makan. Ya, ini 1 sendok makan gula pasir, dan cuka putihnya 1 sendok makan. Kemudian saya akan blender semuanya sampai halus. Sampai halus seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan tuang ke panci. Kemudian saya akan tuang cabenya ke sini. Dan saya akan masak sampai mendidih dengan api kecil. Sambil sesekali diaduk-aduk ya teman-teman. Ini tadi saya cicipin, gula pasirnya kurang ya, rasanya nggak ada manis-manisnya. Jadi saya tambahkan sekitar 1,5 sendok makan lagi. Kemudian saya akan aduk-aduk, saya akan masak sampai mendidih. Harus terus diaduk-aduk ya teman-teman, sesekali. Udah mendidih ya teman-teman, udah meletup-meletup. Kemudian akan saya angkat dan saya akan pindahkan ke piring saji. Oke, ini saya akan tuang ke piring saji ya cabenya. Oke, untuk cabai cocolannya sudah jadi ya teman-teman, dan siap untuk disantap. Oke teman-teman, ini udah jadi ya. Ini saya mau potong-potongin buat Jacqueline. Tadi Jacqueline minta. Cakep banget teman-teman, tuh kopong nih. Tuh, kopong ya. Cakep banget ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba ya di rumah. Buat untuk keluarga tercinta, anak tercinta.
Tapi jangan lupa subscribe channel saya agar teman-teman nggak pernah ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa kembali. Bye.